Cerita dong sama abang gua. Wah, ngamuk dong abang. Gue pikir abang gua bakalan ngamuk. Pas gue cerita malah diketawain. Pas awalnya tuh digimik-gimikin, akhirnya pacaran beneran. Gini Kang, sebenarnya nggak gimmick Kang. Oh, enggak. Nggak gimmick. Jadi Kalau lu sama Manda awalnya di mana sih Bil ininya kenalnya? Kan gue sempat ngompor-ngomporin di OVJ itu sebelum itu. Karena banyak yang pengen tahu lu tuh putus sama Manda kenapa sih? zamannya gua sama Hilda udah siap nikah. Guanya Sebenarnya pacar lu sekarang siapa sih Bil? Gue pengen tahu. pacar sekarang. Untuk pacar sekarang mungkin udah menjadi pengalaman gua kali ya. Kita mencintai orang boleh, tapi jangan terlalu berlebihan mungkin kali ya. Dan untuk sekarang ini lebih tepatnya lebih smooth aja untuk menjalin hubungan sama seorang, jangan terlalu diumbar-umbar mungkin kali ya. Soalnya yang gue takuti lagi ketika gue umbar-umbar soal pribadi gue atau hubungan gue sama seseorang, itu yang menjadi pro dan kontra, dan sampai akhirnya orang kayak nanti ikut campur dalam kehidupan gue dan hubungan gue sama seseorang gitu loh. Oke sip, kita cut dulu aja nih. Nah, kalau suasananya berubah, tadi karena kita break maghriban dulu ya. Sekarang gue pengen ngobrolin tentang percintaan Billy. Bill itu termasuk orang yang bucin apa nggak sih? Bucin. Bucin? Iya. Oh berarti... Gue kalau udah sayang sama orang, kalau udah punya pacar, punya satu pasangan satu, gue nggak akan pernah yang namanya macem-macem. Gue nggak, mungkin kalau misalkan gue ganjen-ganjen atau gue godain cewek, itu just profesional kerja gue. Iya, itu di panggung doang. Karena beberapa cerita lu kan sampai lu belain banget pasangan lu. Iya. Emang gitu loh orang ya. Gitu. Kalau emang dia pacar gue belain sampai mana juga gitu. Gue harus tanggung jawab, dan gue tahu kalau itu benar dari versi gue, dan itu apa ya, bahasanya gue yakin kalau apa yang gue bela itu benar gitu. Oke, gue nggak cuma asal bela gitu aja sekarang. Dan memang udah terbukti. Berarti lu tipikal yang dalam banget kalau sayang gitu. Iya. Kalau udah punya pasangan nih, kemana-mana sama pasangan, kerja ditemenin, makan ditemenin, nge-mall ditemenin, jalan ditemenin, nyari makanan ditemenin, kemana-mana kalau bisa ditemenin, komunikasi intens. Oh gile. Gokil gitu. Dan lu tipikal kayak gitu, misalnya kalau lu tahu misalnya pacar lu lagi nggak ada kerjaan, lu syuting, lu pengen dia nemenin lu bareng gitu. Sama-sama. Oh. Sampai akhirnya lu ke tempat dia juga gitu. Iya. Sampai akhirnya ada kayak gini Kang, misalkan gue lagi jalan ke mall, terus tiba-tiba entah gue ada kerjaan, gue harus ninggalin pasangan gue cuma kerja, padahal besok juga bisa ketemu lagi, tapi gue tuh nggak bisa banget, ya Allah gue ninggalin pacar gue. Sama sebaliknya, ketika gue jalan sama pasangan gue entah ada kegiatan di luar, entah ketemu keluarga, entah ada syuting, entah apa, gue tuh kayak, ya Allah, gue nggak ketemu pacar gue, aduh. Dia mau pergi gitu. Mau pergi, lebay banget gue kan. Agak lebay ya. Lebay banget kan, gue nggak ngerti gue bisa gini. Sedih gue gitu. Gue ditinggalin sama pacar gue, padahal cuma hitungan beberapa jam lagi bakal ketemu lagi. Tapi ada momen lu ngerasa terpisahkan. Gitu loh. Pasti gue kalau berpisah sama pasangan gue tuh agak sedikit ya kalut. Perlu waktu. Oh, lu ngalamin galau juga, Bil? Galau pas. Tapi gue nggak pernah ngeliat di lokasi segala macam. Ya udah. Lu pintar-pintar lu, berarti lu pintar menyembunyikan. Ya. Intinya gimana caranya gue tidak pinter-pinter lah untuk tidak diketahui banyak orang soal apapun itu tentang pribadi gue. Gue pengennya ngasih yang bahagia-bahagianya aja. Kalau untuk kesedihan gue, biar gue yang ngerasain aja. Lu paling lama sama siapa sih? Hilda. Berapa tahun? 2 tahun. Sana 1,5. Sana 1 tahun lebih, satu tahun lah. Ya 1 tahun. Susan? 1 tahun lebih. El? 1 tahun. Manda? 8 bulan. Oh, malah paling cepet. Ya. Tapi paling tersebar kemana-mana percintaan lo sama Manda tuh ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Iya.
Terus sekarang belum ada. Berarti terakhir sekarang lagi deket sama Memes. Iya, dekat. Deket. Kalau sama anaknya Mas Parto sih enggak ya? Itu kan konten. Oh, konten. Itu memang gue udah pernah cerita juga kok. Kalau itu memang buat konten seru-seruan. Kreatif TV ya. Karena kan waktu itu kan Amanda Cesa datang ke acara OPJ acara kita kan. Iya. Gue nggak tahu kalau Amanda Cesa itu anaknya Mas Parto. Oh, lu awalnya nggak tahu? Nggak tahu sama sekali kan. Oke. Sama sekali gue nggak tahu. Sampai akhirnya rating kita bagus. Terus gue punya media kok. Iya itu YouTube. Dia juga punya media. Kita akhirnya ngobrol. Bikin yuk. Bikin. Gue datang ke rumahnya seolah-olah gue mau ngelamar. Gue bawa bapak gue. Tahu nggak? Lu ke rumahnya Mas Parto berarti? Iya dong. Oke. Amanda bikin, gue bikin. Tayangannya sama, cuma beda angle kamera doang. Tayangannya dia sama gue. Tayangan gue sama kayak dia, cuma beda kamera. Penonton gue 3 juta, penonton Amanda Cesa 7 juta. Pertama kali. Banyakan dia ya? Banyakan dia. Ya orang kan mungkin. Oh, mungkin dia nonton duluan di Manda, di lu. Tayang gue duluan. Oh. Mungkin orang penasaran kali, Billy sama Amanda Cesa anaknya Mas Parto nih gimana kejadian Billy bawa bapaknya gitu. Iya. Nah, Bil, sekarang kan zamannya sosmed, YouTube segala macam. Kalau lagi punya pacar sama nggak punya pacar, ngaruh nggak ke konten? Maksudnya? Ke konten view segala macam. Ada ngaruh ada nggak? Ada ngaruh ada enggak? Oh. Ya dia tergantung orang menikmati pilihan channelnya mau kemana gitu. Kalau gue pribadi waktu gue sama Hilda konten gue bagus. Oke. Sama El bagus. Sama Amanda, bagus juga. Sama Memes bagus gitu. Orang kan suka tuh tergantung orangnya kan. Maksudnya dia mau mencari channel yang soal percintaan, soal hype bis, soal show off, soal aib atau nggak soal apapun kan tergantung orang memilihnya. Kalau sama Hilda dulu kontennya biasanya tentang bahas apa? Waktu itu masak-masak waktu itu. Oh, karena Hilda senang masak. Senang masak waktu itu. Sampai yang nonton tuh 4,5 juta. Masak doang. Masak doang. Di tempat lo, di rumah lo? Tempat gue dulu. Sama El? Sama El itu gue pernah ngajak El itu ke mall naik mobil bak. Itu penontonnya udah 5 juta gitu-gitu. Sama Amanda? Keseharian? Gue ajak ke pasar yang pernah nembus 5 juta juga gue ajak ke pasar. Pasar tradisional? Pasar dekat rumah gue naik motor 5 juta. Oke. Gitu-gitu sih. Kalau lo sama Amanda awalnya di mana sih Bil ininya kenalnya? Kan gue sempat ngompor-ngomporin yang di OVJ itu sebelum itu. Udah kenal jauh kan. Oh, itu udah kenal. Udah kenal. Kan gue ingin banget Bil, Manda tuh Billy tuh gitu. Iya. Itu udah kenal. Oh, itu udah kenal. Udah chatting. Udah chatting apa enggak ya? Belum, orang nomor HP lu belum pada punya. Oh, belum ya? Belum. Mana HP lu kan HP lu gue yang ngambil. Belum ya? Belum. Udah ketemu di acara. Udah iya sebelumnya lu emang udah pernah ketemu. Acaranya Kamelani. Kamelani ini. Oh iya dari situ baru tukeran nomor telepon. Wah, baru inten deket sampai akhirnya pacaran. Iya benar. Putus kenapa sih Bil? Nggak cocok kan? Nggak cocok. Karena banyak yang pengen tahu lu tuh putus sama Manda kenapa sih? Ya mungkin udah bukan jodohnya nggak cocok. Bukan jodoh. Oh. Padahal Manda waktu itu sering nemenin lu syuting lo. Bukan lihat ketemu. Iya, sering nemenin sama sebaliknya. Lu juga sering ke sana. Ya namanya lagi pacaran ya. Lagi pacaran. Terus pas udah mulai sibuk kali ya, udah lu sibuk dia sibuk. Akhirnya selesai. Ya mungkin seperti itu. Memang bukan jalannya. Bukan jodohnya ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Lu tuh lu kan umur lu berapa sekarang? Mau 31. Tuh. Lu kenapa lu belum berpikir tentang pernikahan? Gue married umur 28 lu. Itu kan cara pemikiran orang masing-masing sih, Kang. Nah, kalau lu pemikiran lu konsep pernikahan di lu kayak gimana sih? Kalau gue Kapan? Kalau gue punya target dulu, Bil. Sebelum 30 gue harus nikah. itu kan Kalau lu nggak ada, lu ngalir aja. masing-masing ya. Ngalir aja. Oh. Walaupun orang mau bilang, wah lu udah tua, harus nikah. Wah lu mau kayak gini mulu Bang Billy. Terus ada juga yang bilang, ya itu mah hak Bang Billy. Pro dan kontra itu pasti ada. Tapi ini kan yang jalanin hidup gua. Setuju. Jadi apa yang gue jalani menurut gua baiknya gue jalanin, ya enggak mungkin gue jalanin gitu. Jadi intinya
Ya selagi gue baik-baik aja, ngejalanin masih sendiri, gue jalanin aja. Toh kalau misalkan memang udah jodohnya, udah garisan Allah, jodoh gue akan datang sendiri kan. Oke, tapi lu sendiri nggak punya target. Ya lu jalanin aja. Kalaupun nanti ketemu jodoh ya gue nikah gitu. Bokap nyokap nggak minta atau nggak nyuruh? Zamannya gue sama Hilda udah siap nikah. Guanya Ntar dulu. waktu gue zaman si ini dia udah siap mau nikah. Zaman sama ini siap nikah. Yang terakhir udah siap mau nikah. Gue nyentar dulu. Berarti memang lo belum punya keputusan, ya lo pengen nemuin seseorang yang akhirnya pengen lo nikahin belum gitu. Itu versi Kang Denny. Kalau gue punya versi sendiri dan punya prinsip sendiri, gue punya alasan sendiri yang nggak perlu orang tahu sebenarnya kan. Oke. Ada alasan-alasannya. Ketika misalnya contoh si A udah siap mau nikah sama gue, ya gue ada alasannya. Kenapa Oke. bisa nggak jadi? Si B mau nikah sama gue ada alasan kenapa Nggak jadi. Si C udah pengen nikah sama gue, kenapa akhirnya sampai nggak jadi? Itu punya alasannya masing-masing kan. Oke. Cukup gue aja yang tahu gue. Siap. Oke, Billy Saputra, terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama Kang Denny. Billy juga ada channel, pasti udah pada tahu. Subscribe juga channelnya Billy Saputra Official, enggak? Ya, itu channel Billy Saputra aja. Oke. Thank you Bang Bil. Nah, Billy juga ada ngobrol-ngobrol di channelnya Teh Santi juga. Thank you.